Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Kali ini kita kembali lagi bersama Pak Eci untuk membahas tentang manajemen keuangan ya. Kita akan bahas tentang dividend policy ya atau kebijakan dividen ya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang capital structure dan ada teori yang terkenal yaitu teori Modigliani and Miller ya. Jadi ada tiga skenario. Skenario satu Modigliani and Miller ya. Kemudian skenario 2 itu adalah, eee, tax shield theory ya, tax shield theory kalau saya boleh mengistilahkan kita ada tax shield-nya. Jadi kalau yang Modigliani ini dia no tax ya, no tax ya. Kemudian kalau yang kedua apakah, skenario kedua itu adalah tax shield theory. Jadi dia memiliki tax gitu ya, dia memiliki tax tetapi, teorinya adalah semakin tingginya debt maka dia akan semakin, turun semakin besar tax shield-nya, artinya pajak yang dikenakan semakin turun gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu adalah trade off teori, TO teori ya. Seperti ini. Kalau trade off gimana? Boleh nambah debt, tetapi jangan lupa bahwa kalau semakin menambah debt maka akan semakin rentan untuk bangkrut gitu ya. Nah, sehingga di sini ada batasannya, debt itu nggak bisa ditambah terus karena nanti akan bangkrut gitu. Nah, sehingga ada apa namanya seiring dengan penambahan debt, maka nanti muncul yang namanya distress cost ya, distress cost ya. Nah, distress cost-nya pun akan semakin tinggi. Nah, jadi ketiga skenario inilah yang berlaku di dunia pasar modal ya. Nah, kalau yang kita di mana? Kalau yang Indonesia ada di yang ketiga ini ya. Jadi semakin banyak utangnya, justru akan semakin mudah untuk bangkrut ya. Jadi distress cost-nya pun akan semakin tinggi semakin dengan bertambahnya utang ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau itu tentang capital structure ya. Nah, dan di capital structure sendiri memang tidak dibedakan apakah mau nambah kalau Modigliani bilang gitu ya, mau debt-nya nambah atau naik itu nggak akan tetap gitu ya, nggak akan ngaruh ya, karena tidak ada tax. Nah, sama Modigliani juga konsekuensi dari tidak, capital structure dari suatu perusahaan itu nggak ngaruh gitu ya, maka konsekuensinya di chapter 16 ini dividend policy-nya pun nggak ngaruh gitu ya. Jadi equity-nya pun nggak ngaruh gitu. Karena capital structure-nya nggak ngaruh maka, kebijakan yang terkait dengan ekuitas itu pun ya no problem with that gitu. Karena adanya asumsi tidak adanya pajak tersebut ya. Nah, jadi nanti kita masih akan melanjutkan apa yang Modigliani and Miller bahas ya. Jadi untuk yang dividend policy juga ada kaitannya karena konsekuensi, dari perkataan Modigliani bahwa tidak adanya pengaruh capital structure dan kebijakan dividend policy pun tidak berpengaruh. Mau kapan diberikan timingnya, mau dalam bentuk apa, itu nggak ngaruh ya. Nah, itu kata Modigliani dan itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan bahas tentang di kebijakan dividend policy dengan berbasis skenario satu ya, itu tentang terkait dengan teorinya Modigliani, sama nanti bagaimana skenario skenario 2 ya kalau di kenyataannya gitu ya. Nah, seperti jadi 2 dan 3 ini kan kenyataan yang ada di lapangan ya. Kalau di Indonesia yang nomor 3 kalau untuk yang capital structure. Nah, kalau untuk yang, dividend policy nanti kita lihat Indonesia masuk di skenario yang keberapa ya. Oke, nah kita akan bahas dulu. Nah, pertama, pada dasarnya nah, buat apa sih si perusahaan tersebut menggunakan cash yang tersisa di tahun sebelumnya gitu ya, buat apa gitu. Jadi kalau misalkan ada laba, nah dan labanya tersebut kita nilai dalam bentuk, cash flow gitu ya, maka sebenarnya cash flow ini bakal digunakan untuk apa gitu oleh perusahaan. Nah, pertama tentunya untuk new investment, untuk mengekspansi usaha. Kan asumsinya adalah sales-nya itu harus tetap bertambah gitu ya, agar apa? Agar nilai perusahaan makin bagus gitu ya. Cash flow itu kan berasal dari sales ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, otomatis agar sales-nya makin bagus, dia harus berinvestasi gitu ya, harus ada new investment. Dia harus ekspansi perusahaan, harus atau juga dengan mengurangi biaya-biaya yang terkait dengan COGS, nah dan sebagainya ya. Nah, dan juga yang kedua adalah dia untuk bayar utang, ya. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga berkaitan dengan dividend policy adalah ya duitnya dibalikin lagi kepada si investor gitu ya, sebagai dalam bentuk cash dividend atau stock repurchase. Nah ini istilah di Amerika namanya stock repurchase ya, kalau istilah IFRS-nya namanya treasury shares ya. Ini adalah treasury shares ya. Nah, seperti itu ya.
Nah, seperti itu. Kalau istilah di pasar modalnya di BEI itu namanya buyback ya, ini namanya BB ya, buyback. Nah, jadi, kita harus mengenal istilah-istilah ini agar tidak bingung, ini intinya apa sih kok berbeda-beda, padahal intinya mah sama. Ya intinya mah ya membeli kembali saham yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Siapa yang membelinya? Ya perusahaan itu sendiri, ya. Itu namanya treasury shares atau kalau kata IFRS, kalau kata Bursa Efek Indonesia buyback, kalau kata Amerika punya itu stock repurchase ya. Nah, oke, jadi kita akan fokus ke yang ketiga ini ya. Jadi yang ketiga ini bagaimana cara si perusahaan itu mendistribusikan cash-nya kepada si investor. Caranya ada dua, dengan cash dividend, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan kebijakan treasury shares ya. Kalau cash dividend maka si perusahaan akan membayar cash directly to the shareholders. Jadi dia akan bayar langsung kepada si investor gitu. Ya, nah kemudian kalau dia kebijakan dalam bentuk treasury shares atau share repurchase, maka kas yang dimiliki oleh perusahaan itu akan digunakan untuk membeli kembali buyback ya, saham yang udah diterbitkannya ya. Dari mana? Dari marketplace. Sehingga akan mengurangi jumlah saham yang beredar ya, seperti ini. Nah, ini kata kuncinya. Jadi intinya itu sebenarnya gini, permainannya itu zero sum game gitu ya kalau di pasar modal itu. Jadi misalkan ini perusahaan A ya, dia memiliki outstanding shares-nya adalah 100 misalkan ya. Nah, kemudian ada ini si Fulan lah gitu ya atau siapa kek gitu ya, Fulan ya. Nah, dia memiliki 10 saham, dari si perusahaan A misalkan ya. Nah, dari sini si perusahaan A ini ingin membeli kembali ya, membeli kembali artinya apa? Membeli jumlah saham yang beredar, jadi 100 ini ternyata dimiliki oleh berbagai macam, ini ya, berbagai macam orang ya, 30 oleh B, 30 oleh F1 fulan yang kedua misalkan ya, yang fulan ketiga, kemudian fulan yang keempat gitu ya, ketiga berapa misalkan ini 30, 10, ini mungkin berarti, 70 langsung lah gitu ya. Nah berarti dimiliki oleh berbagai macam orang gitu ya. Nah ini dia ya. Nah sehingga apa, di sini si perusahaan ingin membeli kembali sebanyak 10 lembar dari 100 ini. Sehingga nanti saham yang beredarnya akan menjadi 90. Nah, ketika membeli 10 ini, nah, kan ini udah dimiliki oleh orang-orang ini gitu ya, fulan 1, fulan 2, fulan 3. Nah, dia nge-bidding gitu, mau beli. Cuman kan tergantung dari penjualnya gitu ya, penjualnya adalah si pemegang saham, mau atau enggak jual gitu. Nah, kalau ternyata nggak ada yang mau jual ya kebijakan share repurchase ini tentunya nggak akan bisa berjalan. Nah, biasanya agar tidak, untuk meminimalisir resiko ya, keengganan dari investor untuk menjual kembali sahamnya kepada si perusahaan, biasanya ada syarat dalam pembelian saham perusahaan tersebut ya. Bahwa lo harus syarat ketentuannya kalau mau membeli saham PTA, maka lo harus siap kalau nanti ada kebijakan treasury shares gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa berkelit lagi ketika ada treasury shares, kebijakan treasury shares dijalankan oleh PTA, maka pemegang saham tidak akan bisa mengelak, mau nggak mau dia harus jual, ya seperti itu. Tapi ada batasannya, jualnya berapa gitu. Nah, dari sini otomatis dia akan membeli ya, membeli dari saham yang udah beredar di luar ya. Nah, kalau gitu bisa dari si fulan satu jual semua bisa gitu atau ngetengan ya. 10 ini misalkan 10 5 dari F2 kemudian 5 dari F3 gitu ya. Nah, sehingga nanti kepemilikan yang F2 ini akan berkurang. Misalkan ini menjadi 25 dan ini menjadi 65 gitu ya. Nah, sehingga yang 10-nya itu dibeli kembali oleh si perusahaan. Nah, sehingga jumlah sahamnya beredar jadi berapa? 65 tambah 25 berapa? Ya, ya 65 tambah 25 itu 90 ya. 90 sorry ini berapa nih? Ini kayak oh ini salah nih, ini 60. Oke, saya ulangi ini ya. Maaf saudara-saudari, jadi kepemilikan saham si F3 itu 60 ya, berarti ini kalau kita beli, 5 berarti ini menjadi 55 ya. Berarti kalau kayak gini berarti 55 ditambah dengan 25 ditambah dengan si 10 ya, menjadi berapa? 90. Nah gitu ya, jadi misalkan, 10 ini 5 dari si F3 gitu ya, F2 dan 5 dari F3 gitu ya. Nah, sehingga akan mengurangi jumlah saham yang beredar bagi si F2 dan F3. Bagi si fulan satu mah enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kayak gini kalau itulah yang dimaksud dengan repurchase. Artinya ada yang mau menjual, kan kayak gitu.
Kalau kita mau beli, ada yang mau jual, kalau nggak ada yang mau jual gimana? Nggak akan bisa beli. Nah, itu kebijakan repurchase itu harus memperhatikan kondisi seperti itu. Sehingga kalau seperti ini, maka ini yang dinamakan dengan zero sum game. Lu beli, lu jual, gua beli, gitu ya. Nah, sehingga dari sini, ada pemegang saham yang terdampak dan ada pemegang saham yang juga tidak terdampak. Yang terdampak ya F2, F3, yang tidak terdampak yang Fulan 1. Nah, dari sini ya nanti kita akan lihat, jadi share repurchase itu, dia dibagi dua, ada si yang investornya itu menjual sahamnya ya dalam bentuk yang F2 dan F3 ya, F2, F3 ini gitu ya. Dan ada si investor yang dia retain atau dia nggak menjual sahamnya kepada si perusahaan ya, perusahaan A tadi atau perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, ini yang F1 gitu ya. Nah, nanti kita lihat gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap yang, investor yang dia menjual sahamnya kepada si perusahaan emiten, yang si penerbit gitu ya, dan, bagaimana dampaknya terhadap si investor yang dia tidak mau menjual sahamnya kepada si emiten tersebut ya, kepada perusahaan tersebut. Nah, kalau kata Modigliani ini semua, apa namanya, akan sama ya, baik itu cash dividend ya, dan dia mau di dalam bentuk treasury shares gitu ya, mau si investornya itu jual atau si investornya itu tetap nahan sahamnya, itu sama aja. Nah, itu atau kalau kata si Modigliani and Miller ya. Jadi kayak mau dalam bentuk cash dividend atau share repurchase, pokoknya sami mawon pada dasarnya dan nggak akan ngepek kepada firm value. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu nanti akan kita buktikan ya. Jadi itu yang perlu dipahami terkait dengan, treasury shares ya. Jadi ada sebagian investor yang menjual sahamnya dan ada sebagian investor yang tidak mau menjual sahamnya. Nah, dampaknya sama aja. Itu kata MM atau Modigliani and Miller ya. Nah, dampaknya nah, baik itu cash dividend maupun, repurchase itu gimana? Pertama dari sisi aset dia akan berkurang duitnya. Dari sisi equity dia juga akan berkurang ya. Cash-nya berkurang, equity juga berkurang ya, karena jurnalnya gimana? Jurnalnya kan kalau kita ya tergantung ya. Tapi intinya adalah RE ya, kalau kita gabungkan jurnalnya ya, itu RE pada si cash ya, seperti itu ya. Ini kan nanti dibagi dua pada saat pengumuman no entry gitu ya. Kemudian pada saat dia, apa namanya, pembagian gitu ya, pembagian dia akan RE pada dividends payable gitu ya. Kemudian pada saat, pelunasan maka dia akan dividends payable pada cash gitu ya. Nah, ini kalau kita satukan semua jurnalnya ya cuman gini doang, ya RE pada cash ya. Nah, that's why RE berkurang, equity berkurang, kemudian cash-nya pun berkurang ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dampak terkait baik dalam bentuk repurchase maupun dalam bentuk cash dividend ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan ke dividend policy, nah kalau yang pertama ya cash dividend itu untuk melihat how much cash it will distribute to shareholders. Jadi berapa banyak ya cash yang akan didistribusikan kepada shareholders ya. Dan kapan? Nah, ini berapa banyak jumlahnya, duitnya, dan kapan akan kita distribusikan ya, seperti itu. Nah, dan di sini berarti ada dua fundamental ketika ya dalam kebijakan dividend policy. Yang pertama adalah dividend payout ratio. Ya, berapa persen ya dividen yang akan dibagikan ke si pemegang saham. Dari apa? Dari earnings ya. Dari si net income. Jadi ada berapa persen? Sehingga dividend payout ratio itu kan dividen dibagi dengan net income. Nah, seperti itu. Berapa persen porsi dari net income yang akan dikembalikan kepada si pemegang saham dalam bentuk dividen ya. Nah, dan ketika sudah membagikan dividen maka pattern-nya pun harus tetap ya. Karena ingat ada DGM ya, dividend growth model. Apa dividend growth model itu artinya dia mengasumsikan bahwa growth dividen itu konstan atau kalaupun tidak ada growth dia akan memberikan dividen dalam waktu yang tak terhingga, 0 sampai tak terhingga ya. Dia akan memberikan dividen yang jumlahnya tetap. Misalnya ini 10 sampai 10 juga tak terhingga. Nah, kalau growth model itu kan ada growth-nya, berarti growth-nya yang nanti akan mempengaruhi, growth-nya yang tetap, growth-nya yang konstan. Berarti 1 di tahun kedua nanti 11, di tahun ke-10 berapa, tahun tak terhingga berapa. Nah, ini nanti kita hitung ya. Nah, intinya adalah kesimpulannya bahwa dividen itu kalau udah diberikan maka kalau bisa jangan turun gitu.
Jadi pattern-nya itu minimal itu tetap, minimal itu 10 sampai tak terhingga gitu ya. Diberikan dengan juga lah misalkan $10 mulai tahun pertama sampai seterusnya itu $10 terus. Nah, itu minimalnya, itu paling amsyongnya. Jangan sampai dividen itu malah di tahun pertama 10, tahun kedua malah 9, kemudian tahun ketiga malah makin turun ya. Nah, itu yang dihindari oleh perusahaan karena itu akan menyebabkan firm value jadi jelek ya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Ketika dibayar berapa persen dari earnings dan berapa pet. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi pada dasarnya berapa banyak dan kapan. Nah, berapa banyaknya itu, inilah yang dimaksud dengan dividen payout ratio. Kapannya? Itulah dengan pattern ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tanggal-tanggalnya ketika kita membagikan dividen dalam bentuk cash dividen ya. Ada declaration date, ada date record, ada payment. Ini kan yang biasa kita jurnal itu, ini kan no entry, ini kita jurnal RE pada dividends payable, ini baru dividends payable pada cash ya. Seperti itu. Nah, kemudian nah bagaimana kalau kita menggunakan kebijakan treasury shares ya. Jadi pada dasarnya tadi ya sudah dijelaskan bahwa treasury shares itu kita menggunakan cash perusahaan untuk membeli saham perusahaan tersebut ya, saham perusahaan itu sendiri. Ya, sehingga akan mengurangi apa? Akan mengurangi cash balance dan akan mengurangi number of shares outstanding. Nah, ini kan nanti jurnalnya kan sederhana ya kalau di akuntansi TS, treasury shares pada cash gitu ya. Nah, treasury shares ini adalah apa? Ini adalah share capital ya. Seperti itu. Jadi ada yang apa namanya par value method dan ada yang memang menggunakan ini ya market method ya kalau untuk pencatatan treasury shares ya. Nah, pada dasarnya treasury shares ini adalah share capital karena nanti ketika dia di retirement gitu ya, kalau ada batasannya sekitar 2 tahun. 2 tahun itu harus dijual kembali. Ya, kalau nggak dijual kembali maka di retirement gitu, di apa? Dihapus dari buku neraca. Ya. Nah, itu kalau setelah 2 tahun. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia setelah 2 tahun maka kita harus melakukan ini apa namanya tuh mengurangi retained earnings-nya, berarti ditutup pada retained earnings. Retained earnings pada apa? Pada nah baru berubah tuh ya, seperti itu. Atau jadi seperti ini mungkin ya. Jadi kita akan mencatat apa ordinary shares gitu ya, ordinary shares. Ya, kalau ordinary shares ya, ordinary. Nah, misalkan pada treasury shares gitu ya. Nah, baru sisanya pada share capital, share premium ya, sorry. Nah, kalau nanti ternyata jadi caranya itu ada yang seperti ini dan ada yang nanti ada muncul RE-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman biasanya seperti ini ya, dia biasanya itu treasury shares itu langsung kita lihat gitu. Nah, kita cemplungin dulu ke par value-nya dulu, ya par value-nya berapa, nanti sisanya masuk ke share premium gitu ya. Nah, seperti itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kita cari proporsinya. Ordinary share sama share premium seperti apa. Baru nanti sisanya muncul di retained earnings. Nah, cuman ini jarang dipakai ya. Yang dipakai cuma cara yang pertama ini aja. Jadi kita tentukan dulu par value yang berapa, sisanya cemplungin ke share premium. Nah, ini kan seperti ini. Artinya apa? Artinya ketika ini membuktikan bahwa treasury shares adalah ordinary shares. Cuman kita labelnya aja berbeda untuk memudahkan pencatatan. Ya. Nah, dari sini pada dasarnya ini ya bagaimana cara melakukan pembelian kembali dari si saham yang beredar. Nah, ada open market repurchase ya, tender offer, kemudian direct purchase dari large investor. Nah, tadi ya bahwa ketika membeli bukan dari si investor yang retail ya, tapi dari investor yang gede gitu ya, yang punya banyak sahamnya. Nah, seperti itu. Dan dia bukan pada harga dikembalikan ke pasar ya, tapi dia a negotiated basis. Jadi langsung targeted gitu. Jadi ketika mau repurchase, mau melakukan kebijakan treasury shares, maka perusahaan itu akan melihat siapa investor yang memiliki saham terbesar. Nah, misalkan di yang A ini memiliki 1.000 saham dari 10.000 saham yang beredar gitu, atau dari 2.000 saham yang beredar gitu ya. Nah, maka dia akan melakukan pembelian kembali itu dari si 1.000 ini, si pemilik dari investor A gitu ya. Ya, si investor ini akan menjadi targeted untuk repurchase policy. Nah, bukan dari investor retail ya. Kalau dari investor retail ya udah habis ya.
Nah, seperti itu dan dia pun tidak dikembalikan kepada open market ya. Jadi kita, melakukan negosiasi gitu ya. Jadi open market itu hanya untuk meng-declare bahwa kita akan melakukan kebijakan repurchase, siapa sih yang mau mau berminat gitu ya. Ayo daftar daftar daftar, nah melakukan bidding. Nah nanti dari bidding tersebut kita akan negosiasi gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi memang seperti itu kebijakan treasury shares. Nah kalau di US ini ada perbedaan tax bracket ya. Jadi ini perbedaan di US. Jadi kalau di US itu, untuk dividen ya, ada 2 ya. Jadi kalau kita beli saham ya, kita akan mendapatkan dividen, itu yang pertama, ya kan. Ini 15%, sama kayak di Indonesia juga 15%. Nah, kalau dia menjual sahamnya, maka akan mendapatkan capital gain, ya, capital gain. Nah, kalau di Amerika macam-macam capital gain itu ya. Ada yang, berdasarkan tax bracket-nya, ya, yang ini juga sama, ya. Kalau di US tuh, kalau di Indonesia capital gain itu tidak dikenakan pajak, ya. Untuk yang ada 2 ya, portofolio investasi ya, artinya ini, apa, kayak kita investor retail dan sebagainya, ketika kita jual beli jual beli jual beli, nah mendapatkan capital gain kan, nah itu tidak dikenakan pajak, no tax, ya karena ribuan transaksi dalam sehari, susah mencari capital gain. Nah yang dikenakan pajak atas capital gain itu hanya si saham pendiri saja kalau di Indonesia ya. Nah, saham pendiri itu maksudnya adalah apa? Misalkan ini Unilever, UNVR. Nah, yang pendiri itu adalah orang yang ada tertulis di akte perusahaan Unilever, gitu ya. Misalkan Pak Eci gitu, tertulis ya. Nanti ketika saya jual atas nama Pak Eci gitu ya, saya nanti kena pajak yang namanya capital gain ya. Jadi ada 2 pajak, pajak penjualan atas saham pendirinya itu saya kena PPA final 0,1% ya, ditambah dengan 0,5%. Nah, ini kalau khusus, saya yang menjual karena saya selaku pendiri perusahaan Unilever. Nah, yang kedua capital gain-nya itu masuk ke tarif PPh pasal 17 ya, ini tidak final. Yang atas ini final, yang bawah ini tidak final, gitu ya. Ini masuk ke pasal 17. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang dikenakan hanya untuk si Pak Eci selaku saham pendiri dari Unilever misalkan ya. Nah, seperti yang tertera di akte perusahaan. Nah, jadi capital gain itu tidak final, tapi langsung masuk ke PPh pasal 17. Nah ya, oke silakan dilihat kembali materi tentang perpajakan ya. Nah, kemudian, ada lagi yang ketiga adalah stok dividen ya. Stok dividen ini, kalau kita membagikan perusahaan membagikan dalam bentuk dividen saham ya. Jadi bukan dividen kas, tapi dividen saham. Atau stock split. Nah, stock split ini dia, apa namanya, memecah ya dari 2 ke 1 ya. Jadi, si number of share outstanding-nya itu misalkan adalah 1.000 ya, outstanding-nya adalah, 1.000, kalau 2/1 berarti dikali 2 gitu ya. Par value-nya berapa? Par value-nya misalkan 10, berarti ini dikali 1/2 gitu ya. Nah, seperti ini stock split-nya ini menjadi 2.000, kemudian yang ini menjadi 5 gitu ya. Nah, ini semua adalah kebijakan terkait, distribusi kas kepada perusahaan ya. Nah, di sini ya, jadi kenapa kita perusahaan melakukan stock dividend atau stock split ya, karena optimal trading price from stock. Jadi pada dasarnya ini yang terjadi di Indonesia, di kasus Aceh ya, ACES ya. Nah, di sini disinyalir ya, kalau dari diskusi para, pemain saham ya, Bekti Sutikna, Michael Yo, kemudian juga sama ada beberapa teman juga, bahwasanya, ACES ini sebetulnya dikendalikan oleh si bandarnya itu adalah si pendiri perusahaannya gitu. Disinyalir ya, memang ini cuman, isu, tapi, isu yang dipercayai oleh para investor, kelas kakap ya. Nah, yang benarnya adalah si pendirinya, artinya si pendirinya bisa dilihat di akte pendirian perusahaannya, dan akte pendirian perusahaan tercantum di Bursa Efek ya. Nah, di sini ini nih, jadi, dia ada, trading price for the firm stock, optimal trading price. Jadi, aset itu selalu berada di angka 1.300 ya, sampai ya pokoknya sampai 1.500 ya. Nah, ini ketika harganya turun gitu ya, harganya di bawah 1.300 misalkan menyentuh 1.150, maka si bandar akan beraksi, gitu ya. Bandar akan beraksi dengan kayak gimana, Pak? Nah, ini sedikit bandarmologi lah ya, dengan dia akan, menaikkan, membeli atau melakukan apa ya, melakukan akumulasi ya, melakukan akumulasi. Akumulasi gitu ya, sehingga nanti sahamnya akan naik ke harga 1.300 ya. Cuman yang menjadi bandar itu tidak atas nama perusahaan ya,
Kalau atas nama perusahaan itu namanya, treasury shares ya, tetapi ini, dia mengendap-endap di berbagai macam aplikasi, bisa iPod, bisa Mirai dan sebagainya. Nah, jadi dia ada kalau tidak salah sudah di-trace ada kodenya apa gitu, saya lupa. Nah, sehingga apa? Sehingga disinyalir dialah yang bermain untuk apa? Untuk menaikkan harga, si sahamnya menjadi 1.300 lagi. Nah, seperti itu. Itu kalau si Aces ya. Tapi biasanya kalau, dia atas nama si, perusahaan S Hardware-nya, dia bisa melakukan, kalau dia udah di bawah turun kayak gini ya, maka dia akan melakukan stok dividen. Nah, kayak gitu. Agar apa? Agar nanti harganya naik kembali ke atas ya. Sehingga kan itu akan me-boosting isu bahwasanya, "Oh ini perusahaan bagus." Ya biasanya menjelang pengumuman dividen itu, perusahaan akan naik harga saham. Nah kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya cuma akal-akalan aja ya, mau dalam bentuk stock split atau stock dividen sama aja ya. Nah seperti itu. Oke, kemudian cuman itu kan kalau dilakukan oleh perusahaan, tapi biasanya dilakukan oleh si, pribadi dari si pemilik saham ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bahas bagaimana kebijakan dividend policy, apakah, itu berdampak atau tidak terhadap, firm value. Nah, ini kita akan bahas mengenai teori dari Modigliani and Miller, ya. Kita akan simak pada video selanjutnya. Terima kasih.